Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau membuat tutorial cara menentukan band gap dengan metode Kubel Kamu. Jadi di sini aku menggunakan aplikasi Origin untuk menentukan band gapnya. Jadi di sini ada udah ada data wavelength dalam satuan nm dan juga ada data reflektan dalam satuan persen. Data yang sudah kalian dapatkan di Excel bisa kalian pindahkan ke Origin dengan cara mengkopinya lalu disalin ke Origin. Nah, untuk menentukan band gap, kita harus menghitung dulu energi foton, yang mana nantinya si energi foton ini tuh akan menjadi sumbu X-nya. Cara menghitung di aplikasi Origin-nya, kita bisa tambahkan kolomnya. Ini sebagai energi HV, kemudian satuannya adalah electron volt. Nah, rumusnya tuh untuk mencari energi ini tuh 1240 dibagi dengan si panjang gelombang ini. Nah, untuk di Origin ini tuh kita pakai rumus jadi kolom A karena si wavelength-nya itu ada di kolom A. Untuk memberikan hasil dari rumus yang udah kita cantumin ini tuh caranya dengan memblok si kolom ini, kemudian pencet kanan, kemudian pencet set kolom values. Kita tunggu dulu, ini lagi loading dulu. Nah, di sini kita tuliskan aja rumus yang sudah kita tulis tadi, 1240 dibagi dengan kolom A atau si wavelength-nya. Kemudian pencet OK. Nah, di sini udah tertera si hasil dari energinya. Karena tadi sudah menghitung nilai energinya, selanjutnya kita menghitung si nilai refleksinya dengan rumus persen R tadi yang ada di data tadi dibagi dengan 100. Selanjutnya, setelah menghitung reflektansinya, kita menghitung nilai koefisien serapan K-nya menggunakan rumus ini, 1 dikurangi R dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya, kita menghitung koefisien hamburan, si S-nya pakai rumus 2 dikali R yang sudah kita dapatkan tadi dari reflektansinya. Kemudian, selanjutnya ada menghitung fungsi Kubel Kamunya, memakai rumus si K dari koefisien serapan yang rumus ini nanti dibagikan dengan si S yang ini. Selanjutnya kita menghitung si rumus FR atau si Kubel Kamunya dikalikan dengan si HV kemudian dipangkatkan 2, yang mana si nilai ini tuh akan menjadi sumbu Y-nya. Nah, rumus-rumus yang sudah kita tuliskan ini tuh nanti akan dimasukkan ke dalam Origin. Sama seperti sebelumnya tadi kita memasukkan rumus si energi HV-nya. Video ini akan saya percepat. Nah, teman-teman, ini hasil yang sudah kita dapatkan dari rumus yang sudah kita tuliskan tadi, yang mana si K ini tuh sebagai koefisien serapan. Rumusnya bisa kita masukkan 1 min kolom D yang ini, kemudian nanti akan dipangkatkan 2. Kolom D ini sebagai tadi reflektansi, kemudian si S-nya atau si koefisien hamburannya, ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus 2 dikali kolom D, yang mana si kolom D ini sebagai reflektansi tadi juga. Kemudian kita menghitung nilai si Kubel Kamu. Kemudian kita menghitung si nilai Kubel Kamunya memakai rumus kolom E dibagi dengan kolom F, yang mana si kolom E ini tuh sebagai K, dan si kolom F ini tuh sebagai si S-nya. Kemudian kita bisa menghitung si FR dikali HV pangkat 2-nya, bisa pakai rumus kolom G. Kolom G ini si Kubel Kamunya dikalikan dengan si kolom energi HV-nya, yang ini kolom C, kemudian dipangkatkan 2. Nah, nanti semuanya akan dihasilkan seperti ini. Oh ya teman-teman, tadi di kolom C yang ini kan dituliskan sebagai sumbu Y ya. Nah, nanti kita ganti saja yang asalnya sumbu Y menjadi sumbu X dengan cara memblok kolom C, kemudian pencet klik kanan, kemudian pencet ini set as. Nah, nanti kita ganti aja yang asalnya kolom Y menjadi kolom X. Kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik Kubel Kamunya.
Di sini kita akan memakai sumbu X-nya si Hafi ini, kemudian si sumbu Y-nya tuh ini. Oke, kita blok saja langsung dengan menekan Ctrl. Ini juga sama. Kemudian kita pencet plot. Kemudian kita pencet si line ini aja. Nah, ini sih grafik kubel kamunya. Kita tebelin aja ya grafiknya. Yang asalnya 0,5 kita tebelin 1,5 aja. Kurang kelihatan, kita tebelin lagi. 2 aja deh. Selanjutnya, dari grafik yang sudah kita bikin ini, kita harus menentukan nilai bandgap-nya. Nah, tapi sebelum kita menentukan nilai bandgap-nya, kita harus atur dulu si sumbu Y ini menjadi 0 dengan cara klik 2 kali, kemudian pencet skala. Nah, yang asalnya ini negatif 5, kita ubah menjadi 0 dulu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menandai bagian kurva yang mulai meningkat menuju puncaknya. Nah, ini nih, bagian kurva yang mulai meningkat menuju puncaknya. Karena bagian tersebut tuh yang akan menunjukkan nilai bandgap energinya. Nah, kita tandainya dengan cara menarik garis sampai memotong si sumbu X ini. Kita tarik aja nih garisnya sampai kita menemukan Y sama dengan 0. Atau yang mendekati sama dengan 0 aja. Kita bisa mencek terlebih dahulu dengan cara ya kita pencet screen reader ini, kemudian kita pencetlah sumbu X ini yang menunjukkan Y sama dengan 0. Nah, kalau di sini kan, kalau di daerah sini itu si Y-nya sama dengan negatif 0,02, berarti kita bisa maju dulu sampai mendekati 0. Nah, ini 0,1. Ya, pokoknya sekitar sini. Kita narik garis sampai sekitar sini berarti. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut aja, kita zoom aja biar gampang narik garisnya. Narik garisnya kita pakai tools ini. Kemudian kita langsung aja tarik dari sini. Dari kurva yang mau melonjak ke daerah sini, sekitar sini. Oke. Selanjutnya kita screen reader lagi. Kita cek lagi. Ini sama dengan 0. Kita udah nemuin nih si Y-nya sama dengan 0. Yang mana kan garis ini tuh kan memotong sumbu X ya. Yang mana nilai ini tuh nilai sumbu X ketika Y sama dengan 0. Makanya tadi kita harus mengatur dulu sumbu Y-nya tuh sama dengan 0 gitu. Selanjutnya kita copyin aja ini, copy text, kemudian kita tandai aja. Kemudian kita tandai, kita linkan. Di sini kita cuman butuh nilai X aja. Kita hapus aja si nilai Y-nya. Yang mana si nilai X ini berarti dia tuh nilai G-nya atau titik dari bandgap-nya. Kita zoom out lagi, kita rapiin dulu. Kita simpan di sini. Kemudian bisa kita tambahin lagi teks di sini. Kita tulis sebagai fungsi kubel kamu. Oke. Nah, begini teman-teman. Mungkin sekian saja tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.